Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan membahas materi mengenai postulat relativitas khusus. Tapi sebelum itu, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Sebelum masuk ke materi, berikut adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai dalam pertemuan kali ini. Di video sebelumnya, adik-adik sudah belajar mengenai relativitas khusus. Apa sih yang dimaksud dengan teori relativitas khusus itu? Ada yang masih ingat? Ya, betul. Dalam fisika, relativitas khusus atau teori relativitas khusus itu adalah teori fisika mengenai hubungan antara ruang dan waktu yang diterbitkan oleh Albert Einstein pada tahun 1905. Video pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan kembali materi relativitas khusus mengenai postulat relativitas khusus. Nah, ada berapa sih postulat relativitas khusus? Apa saja? Bagaimana bunyinya? Oke, jika kalian ingin mengetahui jawabannya, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Postulat relativitas khusus. Teori relativitas khusus yang digagas oleh Einstein memiliki dua postulat atau dua konsep. Nah, konsep yang pertama yaitu hukum-hukum fisika memiliki bentuk yang sama pada semua kerangka acuan yang bergerak pada kecepatan tetap atau kerangka acuan inersial. Artinya, bentuk persamaan fisika akan selalu sama walaupun diamati dalam keadaan bergerak. Nah, jika adik-adik masih bingung tentang postulat pertama teori relativitas khusus ini, mari kita saksikan bersama-sama contoh animasi tentang postulat pertama tersebut. Kiri, di sana terdapat pengamat diam. Ini merupakan kerangka acuan S. Di sisi kanan, sebuah UFO bergerak ke kanan dengan kecepatan tetap. Jika kita berada di dalam UFO, maka awan terlihat bergerak ke kiri. Ini merupakan kerangka acuan S aksen. Pada kedua sisi, sebuah bola dilemparkan vertikal ke atas dengan kecepatan yang sama sebesar V0. Jika diukur, ternyata kedua bola menempuh lintasan yang sama dalam setiap detiknya. Menggunakan konsep gerak vertikal ke atas, pengamat S mendapati setiap saat posisi bola akan memenuhi persamaan Y sama dengan V0T minus setengah GT kuadrat. Demikian juga pengamat S aksen, Y aksen sama dengan V0T minus setengah GT kuadrat. Dapat dikatakan, kedua bola memenuhi hukum fisika yang sama. Inilah yang dimaksud oleh Einstein dalam postulat pertama. Nah, setelah menyaksikan video animasi tersebut, bagaimana? Apakah dari adik-adik masih ada yang bingung? Atau dari adik-adik ada yang mau memberikan contoh lain? Sepertinya masih ada yang bingung. Baiklah, biar adik-adik paham, Ibu akan kasih contoh dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan gambar di samping. Nah, pada gambar tersebut terdapat dua orang pengamat, di mana seseorang berinisial A berada di dalam bis dan seseorang berinisial B berada di tepi jalan. Dari sudut pandang si A, bis tersebut diam di suatu tempat dan permukaan bumilah yang bergerak. Namun, dari sudut pandang si B, permukaan bumi yang ia pijaklah yang diam dan bis yang diisi si A di dalamnya lah yang bergerak. Nah, itu yang dimaksud dari postulat pertama. Jadi, dari dua contoh tersebut, adik-adik sudah pasti paham bukan tentang konsep postulat pertama ini? Baiklah, kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Nah, konsep yang kedua menyebut bahwa kelajuan cahaya di dalam ruang hampa selalu sama untuk semua pengamat dan tidak bergantung pada gerak sumber cahaya maupun pengamatnya dengan kecepatan cahaya C sama dengan 3 kali 10⁸ meter per sekon. Nah, artinya
kecepatan cahaya di alam semesta dalam segala arah selalu sama. Tidak ada kecepatan relatif di dalam ruang hampa. Kecepatan cahaya di dalam ruang hampa adalah suatu tetapan universal. Baiklah, untuk contohnya, mari kita saksikan bersama-sama video animasi tentang postulat kedua ini. Sumber cahaya bergerak mendekati seorang pengamat dengan kecepatan v. Nah, logikanya, kecepatan cahaya pasti lebih cepat nyampainya, karena kan sumbernya mendekati kita. Nah, ataupun pada gambar berikutnya, di situ sumber bergerak menjauhi dari pengamatnya. So, logikanya, harusnya kecepatan cahaya lebih lambat, karena kan sumber cahayanya bergerak menjauhi kita. Ataupun pada kasus yang lain nih, di sini sumber cahaya dan pengamatnya bergerak. Seharusnya kecepatan cahaya juga pasti berbeda. Tapi kata Einstein, menurut postulat yang keduanya enggak. Kecepatan cahaya pada ketiga kasus ini, menurut semua pengamat yang tadi, baik itu ketika sumbernya bergerak mendekati, atau sumbernya bergerak menjauhi, ataupun sumber dan pengamatnya sama-sama bergerak, kata Einstein semua kecepatan cahaya itu sama, yaitu sebesar c. Dan itulah maksud dari postulat yang kedua. Bagaimana? Sudah paham bukan? Baiklah, kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Pada relativitas khusus akan mengandung suatu pengali gamma yang disebut dengan tetapan transformasi Lorentz, di mana rumusnya yaitu gamma sama dengan 1 dibagi akar 1 min V pangkat 2 per C pangkat 2, di mana gamma adalah tetapan transformasi Lorentz, V-nya yaitu kecepatan benda, dan C-nya yaitu kecepatan cahaya. Dengan menggunakan konsep relativitas khusus ini, kita juga dapat menghitung kecepatan relatif mendekati kecepatan cahaya secara sistematis, yaitu V sama dengan V1 ditambah V2 dibagi 1 ditambah V1 dikali V2 per C pangkat 2, di mana V1 yaitu kecepatan benda pertama terhadap tanah, V2 yaitu kecepatan benda kedua terhadap benda pertama, V yaitu kecepatan benda kedua terhadap tanah, dan C-nya yaitu kecepatan cahaya dalam ruang hampa, yaitu 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Oke adik-adik, pada pembelajaran kali ini dapat disimpulkan sebagai berikut. Oke adik-adik semua, mungkin pembelajaran kali ini sampai di sini saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.